saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro. Presentasi ini akan mengevaluasi strategi pengelolaan sampah di TPA Banjarsari, Kabupaten Bojonegoro, serta menganalisis peran masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas strategi dan tantangan yang dihadapi oleh saya sendiri. Saya jelaskan. Latar belakang dan urgensi. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan serius akibat peningkatan aktivitas penduduk TPA Banjarsari yang beroperasi sejak 2003 dengan luas 4,9 hektar, menerima rata-rata 65 ton sampai sampah per hari. Kapasitasnya diprediksi hanya bertahan hingga 26 dengan tumpukan sampah mencapai 10 hektar. Kondisi ini menunjukkan sampah bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini belum efisien dan berkelanjutan. Sampah plastik tradisional menyumbang 22,04% dari total lingkungan sampah dan reduksi optimal dapat mengurangi residu hingga 3.060 kg per hari. Komposisi sampah dan potensi pemanfaatan. Komposisi sampah di TPA Banjarsari didominasi sampah organik 72%, sisanya anorganik 28%. Proporsi ini membuka peluang besar untuk mengelola sampah organik menjadi kompos atau bahan bakar alternatif. Pemanfaatan sampah sebagai refuse, referred fuel atau recycle berpotensi mengurangi residu sampah hingga 9,02%. Fokus dan rumusan masalah. Yang pertama, evaluasi strategi. Menganalisis strategi pengelolaan sampah di TPA Banjarsari termasuk aspek teknis dan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, tantangan implementasi. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Banjarsari. Yang ketiga, peran masyarakat. Mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memperkaya kajian ilmiah dalam manajemen lingkungan, khususnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan evaluasi kebijakan limbah di tingkat daerah. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi pemerintah daerah, masukan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Yang kedua, bagi pengelola TPA, dasar evaluasi dan perbaikan teknis dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Yang terakhir, bagi peneliti lain referensi untuk penelitian lanjutan isu pengelolaan sampah. Dan ini penelitian terdahulu. Yang pertama, Masjur 2024 yang judulnya Community Engineering is Better Reduce Africa Community for Gunung Sewu Biopark Conservation Yogyakarta Indonesia. Metodenya studi lapangan, wawancara, analisis kualitatif. Hasilnya pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah. Yang kedua, Ubansa 2020 yang judulnya The Role of Community Participation in Solid Waste Management in Sub-Sahara Africa, a study of Orlando S. Johannesburg, South Africa. Metodenya survei, wawancara, analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya partisipasi masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, Eli Juliani Hidayatul Mufidah Nurahid 2022 pendampingan pengelolaan sampah organik dan anorganik menjadi bahan bernilai ekonomis di PPSD. Gedung Santen Kancam Menuju Bojonegoro. Metodenya ABCD, inkulturasi, metode 5T. Hasilnya pemisah sampah menjadi pupuk, pakan ternak dan kerajinan. Yang keempat, Syahul Rahmatul Ajijah Mulyani 2020. Judulnya pendirian bank sampah pada kelompok ibu rumah tangga di Desa Negeri Tengah, Kecamatan Sukiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Metodenya observasi, wawancara, pembentukan bank sampah. Hasilnya bank sampah meningkatkan kesadaran lingkungan dan pendapatan. Yang terakhir, Bintang Imania Permantasari Bra Melilina Wati MAP 2020. Judul ini penelitian terdahulu berdasarkan dari yang pertama dari Masjur 2024 dengan judulnya ini, metodenya bisa dilihat dan hasilnya ini. Terus yang kedua, dan yang kedua Ubansa 2020 dengan judulnya ini
Dan yang keempat, Sabtu Ramadan Aziza Mulyani Syarifah Alif Ramadan 2020 dengan judulnya ini, metode ini dan hasilnya ini. Dan yang terakhir, kita Imania Temasari kita dari Nawati FAP 2020 dengan judulnya ini, metode ini bila bisa kalian lihat sendiri. Baik, saya lanjutkan. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, pemulung aktif. Pemulung aktif memilah dan mengambil sampah bernilai jual di TPA Banjarnegara. Yang kedua, inovasi warga. Warga mengolah limbah plastik menjadi paving blok ramah lingkungan. Yang ketiga, gas metan. 44 rumah warga menikmati akses gas gratis dari pengelola sampah organik. Dan yang terakhir, edukasi DMA. DMA menyelenggarakan outing kelas ke TPK Banjarsari untuk edukasi 3 siswa. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian objektif kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Yang kedua, lokasi penelitiannya TPA Banjarsari dan lokasi sekitar yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, informasi penelitian pemerintah daerah, pengelola TPA, masyarakat dan aktivis lingkungan. Dan yang terakhir, pengumpulan teknik pengumpulan data, wawancara, mendalam, observasi, partisipatif, dan studi dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data, perorganisasian data, menyusun data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, audit, memberikan label atau kode pada potongan data yang relevan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, interpretasi data, analisis hubungan antar tema dan memahami makna di balik data. Dan yang terakhir, penyusunan temuan, mengorganisasikan hasil analisis dalam relasi tematik dengan kutipan di papan. Baik.